Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Putri Hoirudin dengan NIM 2103411000012 dari kelas C, jurusan Kelautan dan Perikanan, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunajaya, Madura. Hari ini saya akan sharing apa aja sih yang dipelajari dalam mata kuliah sedimentologi. Tentunya ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Asyari selaku dosen pengampu mata kuliah sedimentologi. Sedimentologi merupakan salah satu dari cabang ilmu yang berkaitan dengan geologi, membahas secara khusus batuan sedimen atau endapan-endapan dengan segala prosesnya, meliputi dari mana asal sedimen, termasuk ke dalam golongan jenis apa, bagaimana sedimen mengendap. Proses dari sedimentasi dapat melalui 3 bentuk, yakni ada proses fisika, kimia, dan biologi. Istilah batuan sedimen berasal dari bahasa Latin, yaitu sedimentum yang berarti endapan. Sedimen merupakan batuan yang terbentuk pada suhu dan tekanan rendah di permukaan bumi karena pengendapan oleh air, angin, atau es. Sandbox 2019. Material sedimen dapat berupa pecahan dari batuan lain dan mineral-mineral semacam kerikil di sungai, lumpur di laut, ataupun pasir di pantai. Terdapat juga dari bahan organik seperti koral laut ataupun vegetasi rawa-rawa, bahkan fosil biota laut lampau. Sedimen dapat mengalami transport di mana adanya beberapa aktivitas manusia yang terjadi sehingga menyebabkan massa jenis partikel sedimen yang lebih ringan terbawa atau berpindah dari suatu tempat akibat adanya suatu pergerakan. Contohnya, aktivitas lalu lalang kapal di pelabuhan, kawasan industri, maupun limpasan dari kerikil-kerikil yang ada di sungai. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aerosol. Teman-teman, ada yang pernah dengar gak ya kata-kata aerosol? Kalau belum dengar, ayo kita dengerin dan simak bareng-bareng. Aerosol merupakan solid partikel sedimen yang ada di atmosfer dan sebagian kecilnya adalah garam. Sedangkan aeolian adalah aktivitas atau kemampuan angin dalam mengikis, mengangkut, dan mengendapkan bahan-bahan material. Salah satu indikator yang dapat diamati dalam suatu kawasan tertentu yakni ditemukannya foraminifera yang merupakan mikrofosil yang menandakan bahwa daerah tersebut banyak mengandung sumber daya migas. Nah, sedimen juga memiliki genetik khusus seperti tekstur, struktur, komposisi, dan kandungan fosil yang dapat mengungkap sejarah bentuk lingkungan kehidupan bumi pada masa lalu. Sehingga dengan mempelajari sedimen lebih detail, kita dapat mengetahui evolusi bentuk bumi dari waktu ke waktu. Oke, kita sekarang akan lanjut ke materi morfogenesa sedimen. Stay tune guys. Morfogenesa adalah asal mula dari suatu sebab proses yang membentuk bentang alam yang ada saat ini. Morfogenesa terbentuk karena adanya beberapa proses struktur, diantaranya yaitu metamorf struktur aktif, metamorf struktur pasif, dan metamorf struktur dinamik. Morfogenesa adalah asal mula dari suatu sebab proses yang membentuk bentang alam yang ada saat ini. Morfogenesa terbentuk karena adanya beberapa proses yang diantaranya yakni metamorf struktur aktif, metamorf struktur pasif, dan morfostruktur dinamik. Setiap proses tersebut memberikan hasil bentukan lahan yang berbeda dan memiliki karakteristiknya sendiri. Mekanisme penggerak dalam morfogenesis delta, pemodelan numerik 3 dimensi diterapkan untuk menyelidiki skenario oceanografi dan metamorf dinamik yang sesuai dengan perkembangan awal terbentuknya bentang alam. Hasil menunjukkan bahwa dinamika sedimen dikendalikan oleh efek majemuk dari sirkulasi yang digerakkan musim, semburan sungai, pasang, dan angin topan. Seperti itu. Itu saya kutip dari Zhang et al. 2020. Morfogenesa dinamik merupakan sebuah peristiwa adanya evolusi perubahan bentuk lahan berupa tenaga eksogen yang berhubungan dengan tenaga air, es, gerakan massa, dan kegunung apian, sehingga lahan yang terbentuk berkaitan erat dengan hasil kerja gaya eksogen tersebut. Contoh, gumuk pasir, undak sungai, pematang pantai, dan lain sebagainya.
Bentuk lahan yang telah berasosiasi akan relatif cepat dapat mengubah bentuk permukaan bumi serta mengubah topografi dari yang sudah ada sebelumnya. Secara mendasar, topografi sangat mempengaruhi distribusi dan morfologi bentang alam Aeolian melalui modifikasi aliran angin, permukaan, dan penciptaan ruang untuk pengendapan sedimen. Hai et al. 2021. Silt atau lanau termasuk ke dalam jenis batuan sedimen. Butiran lanau tak bisa diamati serta diukur secara megaskopik. Siltstone atau batu lanau artinya batuan sedimen klasik menengah menggunakan komposisi mineralnya antara batu pasir dan lempung. Sebuah batu pasir terlihat memiliki komponen yang tidak sama, itu terlihat jelas, sedangkan batu lempung hanya dapat terlihat memakai mikroskop, sesuai pengamatan oleh beberapa peneliti. Batu lanau ini memiliki partikel yang halus, diungkapkan oleh penelitian Zhang et al. 2021. Batu lanau termasuk ke dalam jenis sedimen sebab batu ini terbentuk dari adanya dampak litifikasi asal bahan rombakan batuan dari atau denudasi yang dimana merupakan serangkaian proses panjang yang menyebabkan abrasi bagian atas bumi dan berujung pada berkurangnya ketinggian dan relief bentang alam. Batuan asal bermula dari batuan beku, metamorf, dan sedimen. Fragmentasi batuan dari tersebut pada mulainya terjadi saat pelapukan baik mekanis atau secara kimiai, tererosi, dan tertransportasi oleh sirkulasi air menuju suatu cekungan pengendapan. Ketika pengendapan berlangsung, sedimen mengalami diagenesa yang dapat merubah sedimen yang keras. Nah, contoh di sini merupakan poster yang kami buat secara berkelompok untuk mereview jurnal, kemudian kami buat poster sehingga kami bisa belajar lebih dalam dan mengenal mata kuliah sedimentologi. Nah, ini merupakan poster yang telah kelompok kami buat. Terdiri dari saya, Firdausi Putri Herudin dengan NIM akhir 012, Ade Fresly Aprila dengan NIM akhir 021, dan Muhammad Bahtiar Eka dengan NIM akhir 092. Kami mereview jurnal internasional dengan tema stratigrafi sedimen sesuai dengan pengelompokan kelas C. Dan kami mengambil judul yakni Stratigraphy of Deep Sea Marine Sediment berkaitan dengan gempa raksasa di Palung, Jepang. Para ahli ilmu stratigrafi sedimen mempelajari karakteristik geologis dan hubungan lapisan batuan dengan tujuan untuk memahami sejarah geologi bumi. Metode yang digunakan dalam ilmu ini antara lain pengamatan lapisan batuan secara visual, analisis paleontologi, penggunaan teknik radiometrik dating, dan pemetaan geologi. Di sini ada gambar batrimetri dan pusat gempa Tohoku Jepang 2011. Pecahnya batas lempeng akibat gempa Tohoku 2011 merambat dekat Palung, Jepang sehingga lempeng Pasifik menunjam. Setelah gempa 2011, inti sedimen diambil untuk menyelidiki catatan geologi bukti gempa bumi yang terjadi. Nah, studi catatan sedimen Palung, Jepang menunjukkan pengendapan unik disebabkan oleh gempa karakteristik. Untuk mengkorelasikan endapan tersebut dengan gempa bumi historis, dipelajarilah stratigrafi dua inti sedimen yang diperoleh dari cekungan Palung, Jepang pada kedalaman air 7.400 meter dan 7.600 meter menggunakan paleomagnetik. PSV merupakan alat yang ampuh dan tepat untuk menetapkan stratigrafi endapan laut yang terbentuk di bawah sedimen tinggi. Sekian penjelasan mengenai ringkasan dari mata kuliah sedimentologi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga nilai saya A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.